Terheran, cerpen karya Salwaryama dibacakan sendiri oleh penulisnya. Aku menggeleng, tak bisa menahan diri untuk tidak bergidik ketika melihat Ratih menggerak-gerakkan tisu di bawah hidungnya. Adikku itu tengah menyusut ingus yang meler. Rasanya ingin sekali meledeknya, tetapi mengingat suasana hari raya, aku memilih urung. Di waktu lebaran seperti ini, memang wajar mengeluarkan air mata saat saling memaafkan, terlebih ketika dengan orang tua. Namun, tidak sampai berlebihan seperti Ratih juga. Dia itu lebay. Sudah, cuci muka Gi, ibu menginstruksi. Mungkin jemu dengan drama kedua anaknya. Segera, timpal ayah ketika kami masih bergeming di tempat. Kemudian ayah bangkit dari sofa tempat kami melakukan sungkeman. Sembari mengambil langkah, beliau menambahkan, kita berangkat ke rumah kakek sebentar lagi. Setelah orang tuaku meninggalkan ruang keluarga, aku beringsut meraih pundak Ratih dan membantunya berdiri. Dalam perjalanan menuju kamar mandi, aku berkata, yakin, ayah dan ibu pasti maafin kita. Jadi, udahan meweknya. Ntar aku kasih THR deh. Ratih mengusap sudut matanya. Punya duit emang? Tanyanya dengan nada yang kentara menunjukkan ketidakpercayaan. Aku mendengkus, melepaskan rangkulan. Punyalah, perlu diingat, kakak kamu ini bukan pengangguran. Mana buktinya? Alis Ratih terangkat 11. Tukang ngamar seharian dapat duit dari mana? Aku berdecak. Tidak terima. Segera saja aku rogohkan tangan kanan ke saku gamis. Nih, sungutku sembari mengeluarkan sebuah benda tipis berbahan kertas. Gambar kamu. Ratih masih mencibir, tetapi tangannya tanpa aba-aba merebut. Dasar anak itu, mentang-mentang usianya hanya 2 tahun di bawahku, tingkat kesopanannya teramat tipis. Bahuku mengedik. Lebih tepatnya, hasil dari menjual gambarku. Wah, Ratih memasang mimi kaget berlebihan ketika melihat isi amplop yang bagian luarnya berhias desain khusus, berbentuk lentera lampu hati buatanku. 150.000 dong, seru Ratih sambil mengibar-ngibarkan 3 lembar uang berwarna biru. Makasih ya kakak, kecapnya sok imut. Aku mencebik. Giliran dikasih uang saja, dia sopan. Padahal hari-hari lain, dia amat jarang menyebutku dengan panggilan itu. Biasanya, dia malah langsung menyebut nama kecilku. Adek, kakak, segera. Belum sempat Ratih mengeluarkan suara, terdengar suruhan ibu dengan nada yang kuyakin menahan kesal karena kami tak kunjung siap. Tak mau kembali membuat ibu marah, segera aku kembali mendorong Ratih ke kamar mandi. Buruan! Segera yang diminta orang tuaku memang bukan bualan semata. Tak sampai 10 menit, kini kami sudah bergerak meninggalkan rumah. Melangkah beriringan melewati jalanan setapak menuju daerah RT sebelah, tempat orang tua dari ayah berada. Tantri, Ratih, ayo sini, ikut ngantri. Baru juga 2 langkah memasuki rumah kakek, panggilan sudah menyambut kami. Uwa Nimas, kakak pertama ayah melambaikan sebelah tangan sembari menunjuk barisan yang memanjang. Ratih yang sedari tadi menggandengku menyeret, hendak memenuhi ajakan itu. Namun, aku terlebih dahulu memandang bergantian ayah dan ibu, meminta pertimbangan. Aku sangat berharap mereka menggeleng. Namun, sayangnya mereka malah tersenyum dengan gerakan kepala ke bawah, memberikan persetujuan. Akhirnya, terpaksa aku mengikuti pergerakan kaki Ratih, ikut berdiri di belakang para sepupu untuk menunggu pembagian uang THR. Setelah aku dan Ratih mencium tangan kakek dan nenek menyodorkan amplop berwarna putih dengan gambar ketupat, khas pemberiannya di setiap tahun. Sementara Ratih langsung menerima dan membawanya ke dada, aku malah menggigit bibir, ragu.
Sebenarnya, tahun ini aku sudah berniat pensiun dari menerima uang seperti ini. Karena usiaku sudah menginjak 20 tahun, sudah dewasa muda. Namun, aku tak enak juga harus menolak uluran dari tangan keriput nenek, takut menyinggungnya. Duh, keluhku karena tiba-tiba Ratih menyikut pinggangku. Ratih memelototiku dengan kepala meneleng. Aku tahu arti isyarat itu. Maka, sembari menelan ludah susah, akhirnya aku memajukan tangan, menerimanya dengan berterima kasih. Berikutnya, setelah mendengar balasan nenek yang penuh sayang, cepat aku bangkit dan melipir, menjauh dari Ratih yang bergerak menuju barisan lain, tempat mengantri pemberian dari para adik dan kakak ayah yang lain. Ini untuk kamu. Meski sudah merasa posisiku di balik rak buku cukup tersembunyi, ternyata setengah jam kemudian Wan Nimas masih bisa menemukanku. Wanita bergamis merah marun itu tersenyum lebar dengan sebuah amplop putih yang terulur. Aku tersenyum canggung, menerimanya dengan perasaan tak enak. Terima kasih, Wak. Sama-sama, Wan Nimas menepuk-nepuk pundakku. Jangan di pinggiran gini, gabung ke yang lain, biar dapat lebih banyak. Kamu yang mungil masih cocok berburu, candanya sebelum berlalu. Aku hanya bisa meringis setelah beliau hilang dari pandanganku. Tidak, aku tidak mau melakukan itu. Mentang-mentang punya badan pendek, dimanfaatin buat nyari simpati. Aku menoleh ke kanan, mendapati Dina yang memasang tatapan tajam. Tak mau menghiraukan perkataan pedasnya, aku memilih menyodorkan tangan untuk bersalaman. Mohon maaf lahir batin, kataku. Ogah-ogahan, anak dari kakak kedua ayah itu menyambut tanganku teramat singkat. Selanjutnya, Dina malah melipat tangan di dada dengan sudut bibir terangkat sebelah. Masih belum ada pabrik yang mau nerima kamu? Tanyanya. Aku menggeleng. Belum, atau lebih tepatnya tidak. Tak mungkin ada pabrik yang tiba-tiba menerimaku. Karena memang aku tak pernah mengajukan lamaran. Kasihan. Dina memasang wajah sok sedih, yang di mataku jelas menunjukkan ejekan. Makannya makan, punya badan ringkih gitu, mana ada pabrik yang mau nerima? Aku mengangguk saja, menyusupkan tangan ke balik kerudung instan yang kukenakan, mengusap leher yang pegal karena harus mendongak demi melihat wajah Dina yang tingginya puluhan senti di atasku. Aku permisi ya. Karena Dina tak kunjung kembali bersuara, aku berniat pergi. Akan tetapi, jemari Dina mencekal pergelangan tanganku. Mau kemana? Aku menunjuk dapur. Cari makan, mengikuti saran kamu barusan, balasku. Meskipun Dina adalah anak dari kakak ayah, tetapi aku tidak memanggilnya dengan sebutan kakak, karena dia sendiri yang melarang. Alasannya, karena jarak kami hanya berbeda 1 bulan. Ambekan, cibir Dina. Jangan pergi seenaknya gitu. Aku menahan napas. Seenaknya, kata Dina. Apakah ada yang menyumbat telinganya? Kok bisa tidak mendengar pamitanku barusan? Sungguh mengherankan. Tanganku terkepal erat untuk meredam emosi. Jadi, aku harus apa? Tanyaku lemah. Ikut aku. Dina malah menggeret tanganku. Aku tak lagi bertanya. Sampai akhirnya kami berhenti di halaman belakang rumah. Kini Dina sedang sibuk mengeluarkan amplop dari tas tangannya sembari memanggil anak-anak yang berkeliaran di sekitar kami. Setelah mengarahkan anak-anak itu untuk berbaris, Dina menoleh padaku. Lihatin, aku mau bagi-bagi THR ke mereka. Bosku ngasih banyak bonus karena kerjaku bagus, katanya angkuh. Aku mengedip sebentar. Ternyata jauh-jauh Dina membuatku harus mengayunkan kaki hanya untuk menontonnya beria-ria. Mengherankan sekali. Mentang-mentang dia memiliki pekerjaan yang bagus, seenaknya saja dia menganggap aku pengangguran. Padahal, meskipun aku tidak terdaftar di instansi langsung seperti pabrik dan sejenisnya,
tetapi aku memiliki pekerjaan. Sejak lulus SMA 2 tahun lalu, aku bekerja sebagai freelancer desain di berbagai media daring, dengan bayaran yang beragam. Tak hanya rupiah, dolar juga sering aku dapatkan. Namun, aku tak akan menceritakan apa-apa padanya, karena seperti kutipan yang pernah ku baca, jangan pernah menceritakan dirimu pada orang yang tidak mau tahu tentangmu. Jadi, biarkan sajalah, terserah Dina mau apa. Meskipun memang aksinya yang meminta ditonton itu tetap mengherankan. Bagusan amplop yang lentera. Pikiranku terusik karena keluhan dua bocah perempuan yang berjalan melewati. Saat melihat Dina masih sibuk dengan sepupu yang sangat banyak, mengingat orang tua kami 7 bersaudara, aku memilih membungkuk, berjalan mengendap-endap di belakang bocah itu untuk kembali ke dalam rumah. Baru juga mencapai bingkai pintu, aku tertarik sebuah tangan. Saat berbalik, ternyata Ratih pelakunya. Ngagetin, kesalku. Ratih memasang ekspresi serius, sesuatu yang jarang dia tunjukkan mengingat kebiasaannya yang asal bunyi. Amplop-amplop di pojok dekat pot itu punya kamu. Aku menggaruk pipi. Ternyata ketahuan. Jadi agak menyesal tidak memberikan amplop dengan motif berbeda kepada Ratih. Beneran bagi-bagi THR ternyata. Ratih berdecak setelah melihat anggukanku. Aku kira cuman aku yang kamu bagi. Diisi berapa? Ratih mencondongkan tubuhnya. Aku menghela napas, lalu membalas. Aku belum sanggup ngasih banyak-banyak. Jadi ngurangi 1 nol dari yang kukasih ke kamu. Weh, keren. Ratih mengangkat jempol. Kapan kamu simpan amplop-amplop itu di sana? Aku menyengir. Kemarin. Aku bujuk nenek biar diizinkan ganggu posisi tanaman kesayangannya. Kenapa gak langsung ngasih aja sih? Dahi Ratih mengerut. Namun, aku hanya mengedihkan bahu. Tak mau menjawab dan memilih berlalu. Ratih mengejarku dengan keluhan. Mengherankan.